Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Dedi Advitus Misa dengan NIM 24320010 dari Prodi PJKR. Baik, di sini saya akan membawakan materi kelompok kami, yaitu domain kognitif. Domain kognitif adalah salah satu dari 3 domain utama dalam taksonomi tujuan pembelajaran menurut Bloom, yang berkaitan dengan aspek intelektual atau kemampuan berpikir seseorang. Domain ini mencakup berbagai kemampuan mental yang berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir kritis dan logis. Baik, pengertian domain kognitif adalah sebagai aspek mental yang terkait dengan kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menerapkan informasi. Domain ini mencakup proses berpikir seperti mengingat, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Domain kognitif berperan penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan berpikir individu, dan juga sebagai rahana pembelajaran yang berkaitan dengan proses mental dalam memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Fokusnya adalah bagaimana seseorang memahami, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan informasi atau suatu konsep. Jadi ada berapa tingkat dalam domain kognitif. Yang pertama, mengingat. Siswa dapat mengingat kembali informasi yang telah dipelajari atau telah didapat. Kedua, memahami. Siswa dapat memahami makna dari informasi yang didapat. Yang ketiga, menerapkan. Siswa menggunakan pengetahuan dalam situasi yang nyata. Yang keempat, menganalisis. Siswa menguraikan informasi ke dalam bagian-bagian dan memahami strukturnya. Yang kelima, mengevaluasi. Siswa menilai atau membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Yang keenam, menciptakan. Siswa menggabungkan elemen untuk membentuk sesuatu yang baru. Contoh dalam pembelajaran yaitu menghafal teknik-teknik dalam bola voli, itu mengingat materi. Kedua, menjelaskan konsep-konsep dalam materi bola voli atau memahami kembali materi. Berikut, menggunakan teknik-teknik dalam soal-soal cerita atau menerapkan kembali materi. Yang berikut, membandingkan teknik-teknik atau teori yang didapat atau menganalisis. Yang berikut, memberikan kritik terhadap sebuah artikel atau sebuah teknik bola voli itu, atau mengevaluasi sebuah rangkuman. Yang berikut, menulis atau membuat desain atau modifikasi gerakan dalam bola voli atau menciptakan gerakan. Dalam domain kognitif terdapat beberapa faktor atau konsep yang memengaruhi perkembangan dan keberhasilan seseorang dalam berpikir serta menyerap pengetahuan. Faktor-faktor ini membantu menjelaskan bagaimana seorang memahami, mengelola, dan menerapkan informasi dalam proses belajar. Berikut faktor-faktor utama dalam domain kognitif. Yang pertama, faktor internal atau dari dalam diri individu. Itu yang pertama, kecerdasan atau inteligensi. Kemampuan umum seseorang dalam berpikir, memecahkan masalah, dan memahami informasi yang didapat. Kecerdasan tinggi biasanya berkaitan dengan pemrosesan informasi yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, motivasi belajar, itu semangat dan dorong
dari dalam diri untuk belajar. Atau motivasi tinggi membuat seorang lebih giat memahami dan menerapkan pengetahuan yang didapat. Ketiga, minat. Ketertarikan terhadap suatu bidang memengaruhi kedalaman pemahaman seseorang terhadap materi yang didapati. Yang keempat, kondisi fisik dan psikologis. Kesehatan tubuh atau kelelahan dan stres atau kecemasan ini mempengaruhi konsentrasi dan daya ingat siswa. Yang kedua itu faktor eksternal atau dari luar individu. Yaitu yang pertama, lingkungan belajar. Lingkungan yang nyaman, tenang, dan kondusif mendukung pemrosesan informasi secara optimal. Yang kedua, metode mengajar. Teknik dan pendekatan guru atau instruktur dalam menyampaikan materi sangat mempengaruhi pemahaman kognitif siswa. Yang ketiga, media dan sumber belajar, yaitu seperti buku, video, alat peraga, dan teknologi pembelajaran yang baik memperkaya pemahaman dan memudahkan proses berpikir seseorang. Keempat, dukungan sosial. Dorongan dari keluarga, teman, dan guru dapat meningkatkan rasa percaya diri, semangat belajar siswa. Yang ketiga itu faktor kurikulum dan materi. Itu tingkat kesesuaian antara materi pelajaran dan tingkat perkembangan kognitif siswa. Materi yang terlalu sulit atau terlalu mudah bisa menghambat perkembangan kognitif. Yang keempat, pengalaman belajar siswa sebelumnya. Itu pengetahuan awal yang dimiliki siswa akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami informasi baru, atau juga dikenal dengan istilah prokronologi. Berikut domain kognitif dalam media pembelajaran. Dalam konteks media pembelajaran, domain kognitif sangat berperan penting karena media yang digunakan harus mampu mendukung proses berpikir, memahami, dan mengingat dan menerapkan pengetahuan seseorang dengan tujuan pembelajaran yang dirancangkan. Berikut pengertian domain kognitif dalam media pembelajaran. Domain kognitif dalam media pembelajaran mengacu pada bagaimana media dapat membantu peserta didik dalam proses berpikir, mulai dari mengenal fakta sederhana hingga berpikir kritis dan kreatif. Media yang digunakan baik dirancangkan untuk mendukung setiap level berpikir kognitif siswa dengan taksonomi Bloom. Berikut hubungan media pembelajaran dengan level domain kognitif. Level kognitif atau tujuan pembelajaran, contohnya media yang sesuai. Pertama, mengingat. Tahu siswa menghafal istilah fakta, digital, video animasi, dan kuis induktif. Kedua, memahami. Siswa memahami dan menjelaskan konsep video penjelasan, infografi, mind mapping digital. Yang ketiga, menerapkan. Siswa dapat menerapkan atau menggunakan konsep dalam situasi baru, simulasi, aplikasi, dan pembelajaran atau latihan soal. Yang keempat, menganalisis. Siswa menggunakan konsep dalam situasi baru, aplikasi, dan media pembelajaran. Yang keempat, menganalisis. Siswa menguraikan dan membandingkan diagram digital atau studi khusus atau media induktif dengan working scenarios. Yang kelima, mengevaluasi.
menilai dan memberi argumen, debat digital, forum atau diskusi online, rubrik penilaian interaktif. Yang keenam, menciptakan, membuat sesuatu yang baru itu aplikasi desain atau video editor atau presentasi multimedia. Yang berikut fungsi media pembelajaran dalam mendukung domain kognitif, yaitu yang pertama, mengevaluasikan konsep. Yang kedua, memperkuat daya ingat. Yang ketiga, memberi pengalaman langsung. Yang keempat, memfasilitasi pelajaran aktif. Contoh implementasi yaitu pertama, level mengingat, menggunakan video animasi untuk memperkenalkan bagian-bagian tubuh. Yang kedua, level menganalisis, menggunakan media interaktif di mana siswa menganalisis hasil eksperimen dan memilih kesimpulan. Yang berikut, level mencipta, siswa dapat membuat podcast atau video presentasi berdasarkan topik yang telah dipelajari. Yang berikut, kesimpulan mengenai domain kognitif, yaitu aspek mental yang terkait dengan kemampuan memahami, mengelola, dan menerapkan informasi. Menurut Bloom, domain kognitif terbagi menjadi 6 tingkat, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Memahami domain kognitif dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir dalam pembelajaran. Baik, ini saja materi dari saya. Sekian, terima kasih.